Definisi ilmu tasawuf atau tauhid. Adapun definisi ilmu tasawuf atau tauhid, Junaidi al-Baghdadi berkata, mengenal Allah sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara, atau hubungan dengan Allah tanpa perantara. Kedua, menerapkan dalam kehidupan semua akhlak yang terpuji menurut apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan akhlak yang tercela. Ketiga, mengendalikan hawa nafsu sesuai kehendak Allah, merasa tidak memiliki apapun dan juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Adapun caranya menjalankan ilmu tasawuf, mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan sehingga menyadari sifat-sifat dan af'al Allah di dunia ini. Maka dari itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan dari tuntunan wahyu dan melaksanakannya lahir batin sehingga diikuti oleh para sahabatnya. Adapun manfaatnya laku ilmu tasawuf, mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada, kesucian hati, dan berbukti pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk. Yang menjadi dasar atau laku menjalankan ilmu tasawuf, yang pertama adalah takwa kepada Allah lahir dan batin dalam kesendirian dan di depan publik. Kedua, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam semua bentuk perkataan dan bentuk perbuatan. Ketiga, mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan ataupun dalam kebencian mereka, tidak menghiraukan apakah mereka suka atau benci. Yang keempat, rela atau ridho menurut hukum atau takdir Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Kelima, kembali kepada Allah dalam suka dan duka. Maka untuk melaksanakan takwa harus berlaku warok atau menjauh dari makruh, subhat dan haram, dan tetap istiqomah dalam mentaati semua perintah dan tetap tabah tidak berubah. Dan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berhati-hati dan menerapkan budi pekerti yang baik dan mengabaikan makhluk dengan sabar dan tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela atau ridho pada Allah atas segala takdirnya dan merasa cukup dan tidak tamak terhadap sesuatu, mengembalikan segala-galanya hanya kepada Allah dalam suka dan duka dengan bersyukur, dan dalam suka dan berlindung kepadanya dalam duka. Dan semua ini pada intinya ada 5 hal. 1. Semangat yang tinggi. 2. Berhati-hati pada yang haram dan menjaga kehormatan. 3. Taat dan memahami diri sebagai seorang hamba. 4. Melaksanakan kewajiban. 5. Menghargai nikmat. Maka barang siapa yang bersemangat tinggi pasti naik tingkat derajatnya, dan barang siapa yang meninggalkan larangan yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya.
Dan barang siapa yang benar dalam taatnya pasti mencapai tujuan kebesarannya dan kemuliaannya. Dan barang siapa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka bahagia hidupnya. Dan barang siapa yang menghargai nikmat, berarti mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmat yang lebih besar. Pesanku terhadap sahabat-sahabatku, janganlah kamu melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridhaan Allah, dan jangan duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Dan jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah. Dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Yang demikian ini sudah jarang untuk didapat.